warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang motivasi belajar dan peran guru. Saya adalah Muhammad Ramadan dengan nomor NIM 2025-151-0204. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Kamal dengan nomor NIM 2025-1510-218. Perkenalkan, nama saya Rini dengan nomor NIM 2025-1510-029. Perkenalkan, nama saya Deska Repel dengan NIM 2025-1510-237. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairnisa dengan NIM 2025-151-0096. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Mulyawati dengan NIM 2025-1510-217. Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat peserta didik mau belajar, berusaha, dan bertahan menghadapi kesulitan. Motivasi ini sangat menentukan keberhasilan belajar. Oleh karena itu, peran guru sangat penting sebagai pembangkit motivasi belajar siswa. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, motivasi belajar akan muncul jika kebutuhan siswa terpenuhi secara bertahap. Guru perlu memastikan kebutuhan fisiologis siswa terpenuhi dengan menciptakan kelas yang nyaman. Selanjutnya, guru berperan menciptakan rasa aman dengan lingkungan belajar yang bebas dari bullying dan tekanan. Guru juga memenuhi kebutuhan sosial melalui kerja kelompok dan hubungan yang positif di kelas. Selain itu, guru memberikan penghargaan berupa pujian dan umpan balik agar siswa percaya diri dan termotivasi. Jika kebutuhan ini terpenuhi, siswa dapat mencapai aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi minat dan bakatnya secara maksimal. Contoh penerapannya, yaitu guru menciptakan kelas yang aman dan nyaman, memberikan apresiasi atas usaha belajar, serta menyediakan kegiatan kreatif agar siswa dapat berkembang secara optimal. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa motivasi belajar peserta didik tidak hanya ditentukan oleh materi pelajaran, tapi juga oleh pemenuhan kebutuhan dasar dan psikologis mereka. Teori hierarki kebutuhan Maslow memberikan pemahaman bahwa sebelum menuntut prestasi akademik, guru perlu memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Kedepannya, saya ingin menjadi guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai setiap peserta didik. Dengan memenuhi kebutuhan siswa secara bertahap, saya percaya motivasi belajar akan tumbuh secara alami dan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Menurut teori Lotsky, penetapan tujuan menyatakan bahwa motivasi belajar meningkat ketika individu memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang. Umpan balik yang diperlukan agar peserta didik dapat mengetahui kemajuan belajar dan tetap berkomitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Penerapan motivasi belajar dan peran guru berperan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan menciptakan suasana kelas yang aman, menyenangkan, dan menghargai usaha siswa. Pemberian tujuan belajar yang jelas, pujian yang tepat, serta umpan balik yang membangun dapat mendorong siswa lebih aktif, percaya diri, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Refleksi pribadi sebagai calon guru, saya menyadari bahwa motivasi belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sikap dan peran guru. Dengan memberikan tujuan yang jelas, umpan balik yang membangun, serta sikap empatik dan adil, saya dapat membantu menumbuhkan semangat belajar dan kepercayaan diri siswa secara berkelanjutan. Teori penguatan Skinner. Motivasi belajar memiliki peran penting dalam bentuk perilaku siswa di kelas. Salah satu teori yang menjelaskan hal tersebut adalah teori penguatan dari B.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku siswa akan cenderung diulang jika mendapatkan penguatan positif dan akan berkurang jika tidak diperkuat atau diberi konsekuensi tertentu. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai pemberi penguatan yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Contoh penerapan guru, yaitu guru memberikan pujian ketika siswa aktif bertanya atau menjawab, memberikan penghargaan sederhana kepada siswa yang disiplin, serta memberikan umpan balik positif atas usaha siswa. Penguatan seperti ini membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri. Dalam belajar, penguatan negatif juga bisa diterapkan, misalnya dengan mengurangi tugas tambahan,
bagi siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa motivasi belajar siswa tidak hanya berasal dari diri mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan respon guru. Penguatan yang diberikan secara konsisten dapat membangun kebiasaan belajar yang baik dan menciptakan suasana kelas yang positif. Oleh karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator yang membantu siswa belajar dengan lebih semangat dan percaya diri. Teori kebutuhan McKellen menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Dalam pembelajaran, kebutuhan akan prestasi terlihat ketika siswa ingin mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kebutuhan afiliasi muncul saat siswa ingin diterima dan bekerja sama dengan teman. Sementara itu, kebutuhan akan kekuasaan tampak ketika siswa ingin dipercaya memimpin atau berperan aktif di kelas. Peran guru sangat penting dalam memenuhi ketiga kebutuhan tersebut. Guru dapat memberikan tantangan dan umpan balik untuk memenuhi kebutuhan prestasi, menciptakan suasana kelas yang hangat untuk kebutuhan afiliasi, serta memberi kesempatan siswa menjadi ketua kelompok atau penanggung jawab tugas untuk kebutuhan kekuasaan secara positif. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan motivasi yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus peka dan mampu menciptakan pembelajaran yang mendukung prestasi, kerjasama, dan rasa percaya diri siswa agar motivasi belajar dapat berkembang secara optimal. Motivasi belajar adalah faktor penting dalam keberhasilan peserta didik. Salah satunya teori yang menjelaskan motivasi adalah teori harapan Viktor Fromm. Menurut Fromm, motivasi muncul ketika siswa yakin bahwa usaha akan menghasilkan prestasi. Prestasi akan mendapatkan hasil dan hasil tersebut bernilai bagi dirinya. Dalam pembelajaran, guru memiliki peran besar untuk membangun ketiga hal tersebut. Guru perlu menumbuhkan keyakinan siswa bahwa mereka mampu belajar dengan memberikan bimbingan dan dukungan. Guru juga harus bersikap adil dan konsisten agar siswa percaya bahwa usaha mereka akan dihargai. Selain itu, guru perlu membuat pembelajaran bermakna sehingga hasil belajar memiliki nilai bagi siswa. Refleksi pribadi yaitu sebagai calon guru, saya menyadari bahwa tugas guru tidak hanya mengajar tetapi juga memotivasi dengan menerapkan teori harapan Viktor Fromm. Saya ingin menjadi guru yang mampu menumbuhkan semangat belajar, rasa percaya diri, dan tujuan belajar yang jelas pada peserta didik. Dalam pembelajaran, guru memiliki peran besar untuk membangun keyakinan tersebut. Guru perlu memberi dukungan agar siswa percaya pada kemampuannya, bersikap adil dan konsisten secara menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya itu ada teori 2 faktor Friedrich Herzberg menyatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor motivator dan faktor higienis. Faktor motivator berasal dari dalam siswa seperti keberhasilan belajar, pujian, dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan semangat belajar. Faktor higienis berasal dari luar diri siswa seperti lingkungan kelas yang nyaman dan hubungan yang baik yang berfungsi mencegah ketidaknyamanan dalam belajar. Dalam teori ini, guru berperan mengelola kedua faktor tersebut dengan memberikan dorongan, penghargaan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi memotivasi siswa dan menciptakan kelas yang nyaman agar siswa semangat belajar dan mencapai hasil yang baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.